Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Muhammad Yahya, NPM 2321 akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan PP Pasal 21 serta Pelaporannya. Ditulis oleh Deborah Natalia Watung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perhitungan, pemotongan, penyebaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT Cipta Daya Nusantara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK 250 atau PMK 03 2008. Ringkasan hasil. Pertama, perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan 5% dengan PTKP sebelum dikenakan tarif pajak sesuai pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, proses pemotongan dan pelaporan pajak itu sudah sesuai dengan regulasi. Pajak dibayarkan setiap bulan dan dilaporkan tepat waktu. Yang ketiga, penggunaan sistem komputer dan perhitungan pajak membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi. Selanjutnya ada kelebihan dari jurnal. Yang pertama itu relevansi topik. Topik ini sangat relevan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, terutama bagi perusahaan yang wajib memotong dan melaporkan PPh 21. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK 250 atau PMK 03 2008 yang memastikan validitas hukum dalam analisisnya. Yang ketiga, metodologi yang sistematis. Pendekatan yang digunakan itu cukup baik dengan kombinasi wawancara, observasi, dan analisis dokumen perusahaan. Yang keempat, studi kasus nyata. Penelitian itu menggunakan data langsung dari PT Cipta Daya Nusantara, jadi memberikan gambaran praktis bagaimana pajak itu diterapkan di dunia kerja. Selanjutnya ada kekurangan dari jurnal. Yang pertama, kurangnya analisis kritis. Penelitian hanya menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah sesuai dengan aturan perpajakan tanpa membahas tantangan-tantangan atau kendala yang mungkin akan dihadapi dalam penerapan PPh 21. Yang kedua, tidak ada perbandingan dengan perusahaan lain. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain, hasilnya akan lebih kaya dan dapat mengidentifikasi variasi penerapan pajak. Yang ketiga, ada minim data kuantitatif tambahan. Selain contoh perhitungan gaji, jurnal ini kurang menyajikan statistik atau tren kepatuhan pajak di industri sejenis yang bisa memberikan wawasan yang lebih luas. Kesimpulannya, PT Cipta Daya Nusantara telah menerapkan perhitungan dan pelaporan PPh 21 itu sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, tidak ditemukan selisih atau ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak. Kemudian perusahaan juga menggunakan sistem penggajian bulanan dengan pajak dihitung secara otomatis menggunakan komputer. Jadi jurnal itu memberikan gambaran jelas mengenai penerapan PPh 21 di PT Cipta Daya Nusantara dan menegaskan bahwa perusahaan telah mengikuti regulasi perpajakan dengan baik. Namun penelitian ini dapat ditingkatkan dengan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam tantangan penerapan pajak dan perbandingan dengan perusahaan lain. Jadi sekian sedikit hasil review dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.